Pemirsa, viral di media sosial, video yang menunjukkan pesawat Batik Air hampir tergelincir saat mendarat di landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Sabtu kemarin. Inilah detik-detik pesawat Batik saat mendarat dengan sayap kanan nyaris menempel landasan pacu. Pihak maskapai Batik Air menyampaikan bahwa pesawat dengan kode registrasi PKLDJ melakukan pendaratan saat situasi hujan cukup lebat dan terjadi peningkatan kecepatan angin dari arah samping. Meski demikian, pendaratan berlangsung aman dan mengikuti prosedur operasional standar penerbangan. Berdasarkan hasil inspeksi pesawat usai mendarat, tidak ditemukan kerusakan dan pesawat dinyatakan aman serta layak untuk melanjutkan operasional. Sebuah rumah tempat penimbunan BBM di Palembang terbakar hebat, bahkan sempat beberapa kali terjadi ledakan. Petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan api karena adanya bak penampungan drum serta dirijen berisi BBM. Sebuah ledakan disertai kobaran api membakar sebuah rumah yang dijadikan tempat penimbunan bahan bakar minyak BBM di Jalan Kartowinangun, Talang Betutu, Sukarami, Palembang. Terjadi beberapa kali ledakan membuat warga sekitar panik berhamburan. Api yang terus membesar juga membuat warga takut melakukan pemadaman. Petugas damkar yang mendapat laporan bergerak cepat menuju lokasi kebakaran. Petugas sempat kesulitan melakukan pemadaman. Diketahui adanya bak penampungan dan 8 drum BBM yang terbakar. Sedangkan 24 dirijen berisi BBM berhasil diamankan warga dari lokasi kejadian. Pihak RT setempat tidak mengetahui aktivitas penimbunan BBM tersebut. Kalau saya sendiri sih sebagai ketua RT itu tidak ada laporan aktivitas mereka di sini, tidak ada. Andaikan dulu melapor, saya cegah itu, Pak. Pasti saya cegah, karena itu bagaimanapun tidak boleh, Pak. Bahaya. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 6 unit mobil pemadam. Kebakaran ini menyebabkan 1 korban luka bakar. Polisi juga memeriksa pemilik gudang BBM tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Petugas damkar berhasil mengevakuasi dengan selamat seorang pria yang nekat memanjat tower provider di Desa Lubuk Palas, Asahan, Sumatera Utara. Diduga pria tersebut mengalami depresi akibat permasalahan rumah tangga. Warga dihebohkan dengan aksi seorang pria yang berada di atas tower provider Desa Lubuk Palas, Kecamatan Air Joman, Asahan, Sumatera Utara. RR, pria 24 tahun tersebut, nekat memanjat tower setinggi 40 meter. Bahkan ia pun sempat ingin mengakhiri hidup dengan melompat dari tower. Tim pemadam kebakaran dan polisi berupaya melakukan penyelamatan. Negosiasi pun berlangsung alot. 2 jam kemudian, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Pria ini nekat memanjat tower karena mengalami depresi akibat permasalahan rumah tangga dengan istrinya. Ada seseorang yang ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan memanjat tower Telkomsel. Kini pria tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udil Amri melaporkan. Sejumlah warga terluka terkena lemparan buah dan sayur saat berebut gunungan hasil bumi dalam acara ruat air di Lumajang, Jawa Timur. Banyaknya warga yang antusias membuat prosesi grebek gunungan sulit dikendalikan hingga berujung saling lempar. Tradisi berebut gunungan hasil bumi di lokasi wisata Tirto Sari View, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Minggu siang tak terkendali. Banyaknya warga yang hadir dan antusias mendapatkan gunungan hasil bumi berupa sayuran dan buah-buahan membuat panitia kewalahan. Suasana semakin ricuh saat salah seorang warga tak bertanggung jawab melempar hasil bumi ke warga lainnya hingga aksi saling lempar pun tak terhindarkan.
Warga berdesak-desakan saling dorong, berebut dapatkan hasil bumi. Akibatnya banyak warga terluka dan dilarikan ke puskesmas terdekat untuk perawatan medis. Sana tiba-tiba dilempar, terus kena mata. Belum doa, tiba-tiba udah ada rebutan terus lempar-lemparan. Acara gerebek gunungan hasil bumi ini merupakan tradisi warga setempat sebagai wujud syukur atas berkah berupa sumber air yang tidak pernah surut sepanjang tahun meski musim kemarau. Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan limpahan rahmat dan hidayah berupa sumber mata air yang sangat besar yang bisa bermanfaat untuk masyarakat kami Desa Penanggal, bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 44 gunungan hasil bumi di arah keliling desa. Tradisi ruat air ini merupakan agenda tahunan dan menjadi daya tarik wisata budaya dengan penampilan tari-tarian di atas sumber air. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang sopir bajai yang tengah mangkal di bahu jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, diduga menjadi korban pungutan liar oleh oknum petugas suku dinas perhubungan. Namun sopir bajai justru membantah narasi perekam. Bajai, tiap hari setor sama disub, Samsung. Video dugaan praktik pungutan liar terhadap seorang sopir bajai oleh oknum petugas suku dinas perhubungan ini viral di media sosial di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Video yang diunggah akun warganet Jabodetabek ini memperlihatkan sopir bajai yang sedang mangkal di Jalan Salemba Raya, Senen mengantarkan sebungkus rokok kepada oknum petugas suku dinas perhubungan yang ada di dalam mobil derek. Perekam menyebut sopir bajai setiap harinya harus memberikan setoran kepada petugas berupa 1 bungkus rokok. Di akhir video, sopir bajai juga seolah mengiyakan saat si perekam mengatakan dipalak oleh preman berseragam. Bisa dikasih ke ini. Selanjutnya dia memvideokan saya memviralkan saya tidak tahu. Namun keterangan berbeda justru dikatakan sopir bajai yang wajahnya kini tengah viral di media sosial. Sopir bajai membantah dirinya menjadi korban pungli karena menurutnya petugas hanya meminta tolong untuk dibelikan sebungkus rokok dengan uang dari petugas. Sopir bajai beralasan sengaja menolong karena petugas suku dinas perhubungan ini tengah berada di dalam mobil derek. Saya lagi sedang membeli kopi, tiba-tiba disub berhenti untuk membelikan rokok. Minta tolong. Ya saya ambilkanlah Uangnya dia ambil dari disub tuh. Ya, untuk beli rokok. Kepada tukang kopi kan. Terusnya dikasih ke ini. Selanjutnya dia memvideokan saya memviralkan saya tidak tahu dan saya tidak paham orang. Pasca viralnya video ini, sopir bajai telah 2 kali dipanggil oleh pihak suku dinas perhubungan Senen untuk dimintai klarifikasi. Sayangnya belum ada keterangan resmi dari pihak suku dinas perhubungan terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.